Pak, kapan saya bisa ketemu sama dokter? Putri saya semakin lemas. Saya nggak mau putri saya semakin parah. Sabar Bu, saya masih sibuk. Banyak data yang harus saya cek. Itu surat rujukan dari puskesmas terdekat. Putri saya harus mendapatkan penanganan dengan cepat. Tolong, Pak. Suster, tolong putri saya. Petugas itu hanya diam. Tolong putri saya. Oh Bu, saya sibuk. Ibu tunggu petugas yang lain aja ya. Rumah sakit apa ini? Kenapa saya hanya dianggurkan seperti ini? Saya sudah berdiri selama 1 jam. Kenapa belum ada pergerakan di rumah sakit ini? Putri saya sudah parah. Kalau Ibu nggak bisa menunggu, Ibu ke rumah sakit yang lain aja. Saya sibuk, banyak kerjaan. Saya tahu Bapak pura-pura sibuk. Kalau putri saya kenapa-napa, rumah sakit ini akan bertanggung jawab. Coba kamu cek suhu tubuh kamu dulu. Ibu takut kamu demam tinggi. Bu, aku bukan demam. Kepala aku pusing banget. Tapi bukan pusing pada umumnya. Ini lebih ke sakit seperti ditusuk-tusuk. Kamu gak panas, berarti bener kamu cuma sakit kepala aja. Bu, aku mau ke rumah sakit dulu ya. Aku gak kuat lagi. Kalau dibiarin terus, aku takut kenapa-napa. Ibu antar ya, kamu gak boleh berangkat sendiri. Gak apa-apa Bu, aku masih kuat kok. Dari rumah kita ke rumah sakit deket loh. Aku pasti bisa sampai rumah sakit dengan selamat. Bu, aku gak kenapa-napa. Hati-hati ya, nanti telepon ibu kalau kamu sudah sampai rumah sakit. Bu Mimi, ibu dari mana? Saya dari rumah sakit. Tapi saya mendapatkan pelayanan yang sangat buruk. Saya berdiri selama 1 jam sambil menggendong putri saya. Tapi tidak ada pergerakan dari petugas administrasi di rumah sakit itu. Ah, Bu Mimi, aku harus ke rumah sakit. Aku udah gak kuat lagi. Aku duluan. Epi, lebih baik kamu ke rumah sakit yang lain. Jangan datang ke rumah sakit di depan sana. Aku udah gak bisa jalan terlalu jauh, Bu. Semoga aja aku dapat pelayanan yang baik. Kamu hati-hati ya. Sepertinya antrian di rumah sakit semakin banyak. Sabar ya, kita ke rumah sakit lain aja. Ibu harap kamu dapat pelayanan yang baik. Siang itu, Evi sudah merasa gelisah. Ia datang ke rumah sakit dengan harapan bisa segera mendapatkan perawatan untuk sakit kepala yang sudah parah. Namun begitu tiba di ruang pendaftaran, ia langsung merasakan ketegangan. Antriannya panjang banget. Kepalaku sakit banget. Pak, jangan hanya fokus pada komputer yang di hadapan Bapak. Lihat antrian banyak. Bapak harus bisa cepat. Saya harus mengerjakan pekerjaan saya dahulu. Setelah itu saya melayani Bapak dan Ibu. Melayani kami juga termasuk tugas Bapak, bukan hanya tugas yang ada di komputer tersebut. Ada apa ini? Kenapa mereka malah berdebat? Aku udah gak bisa nahan rasa sakit ini. Aku harus duduk. Tapi kenapa gak ada kursi? Di samping Evi ada seorang nenek tua dengan nafas sesak hanya bisa menunggu. Sementara anaknya terus mendesak petugas agar segera diperiksa. Nah, ibu udah gak kuat lagi. Kapan ibu akan menjalani pemeriksaan? Bu, sabar ya. Antriannya masih panjang. Aku juga udah gak kuat berdiri lama-lama. Bapak nggak lihat ibu saya sesak nafas. Ibu saya harus cepat ditangani. Jangan hanya merespon dengan tak peduli seperti itu. Sabar, saya sibuk. Apa kalian semua nggak ngelihat saya lagi apa? Aduh, antriannya masih panjang ya. Keburu sore nih kalau gini. Setelah lama menunggu, Evi akhirnya dipanggil. Namun tidak lama setelah menyerahkan dokumen, petugas di meja pendaftaran berkata, Maaf, sistem kami sedang bermasalah. Ibu harus menunggu lagi. Apa? Aku udah nunggu selama 2 jam. Sekarang harus nunggu lagi. Iya, maaf Bu, tolong kerjasamanya ya. Ini udah sore, tapi aku belum dapat panggilan masuk ke ruang tunggu. Ah, Pak,
Kapan kami bisa ke ruang tunggu? Ini sudah sore. Jangan sampai kami semua ngamuk. Sabar Bu, sabar. Saya lagi cek semua data pribadi Bapak dan Ibu. Tunggu sebentar ya. Suster Eni akan mengantar kalian. Sabar, kita udah berjam-jam pak. Rumah sakitnya aja yang lalai melayani pasien. Selamat sore Pak, Bu. Maaf atas keselambatan saya. Saya sibuk mengurusi hal lain di ruangan saya. Mari saya antar ke ruang tunggu. Alasan aja terus. Ibu saya hampir mati karena rumah sakit ini. Untuk apa banyak petugas tapi nggak mampu melayani pasien dengan baik? Maaf Bu, kami benar-benar sibuk. Mari kita ke ruang tunggu. Gak ada jawaban lain apa? Semua orang juga punya kesibukan. Tapi harus tahu tugas dan posisi di rumah sakit ini. Ya Allah, aku harus tunggu berapa lama lagi? Ini udah mau malam, tapi belum ada panggilan untuk ruangan dokter. Hohoho, masa sih? Tapi saya nggak pernah seperti itu. Tapi pertama kamu masuk ke sini, kamu itu kayak anak hilang. Oh gitu, jadi begini pekerjaan para manusia-manusia yang ada di rumah sakit ini. Aku harus video mereka berdua. Kepalaku semakin sakit. Tapi aku harus bertahan demi mendapatkan video ini. Hohoho, ya Tuhan. Tapi saya juga suka senang dengar cerita masa lalu. Iya, dulu itu butuh perjuangan. Sekarang kita harus menikmati hasil kerja keras kita. Suster, tolong saya. Kaki saya semakin sakit. Kenapa kalian berdua hanya ngobrol sambil tertawa seperti itu? Apa kalian tidak melihat kami yang sedang kesulitan? Pak, tunggu sebentar ya. Tunggu nama Bapak dipanggil oleh saya. Rumah sakit buruk. Mereka nggak peduli dengan pasien yang berhenti kesakitan. Kecewa banget. Seharusnya aku ke rumah sakit lain aja. Pasien atas nama Evi, silakan untuk menuju ke ruangan dokter. Bu, boleh tolong sebutkan keluhan yang ibu rasakan? Kepalaku sakit banget dok. Rasanya bukan sakit biasa, namun seperti terkena benturan keras. Baik, apa ada keluhan lain lagi? Ada yang aneh, kenapa dokter Arya sangat tergesa-gesa. Bahkan dia nggak berani menatap aku ataupun memeriksa kondisiku. Dokter nggak periksa keadaan aku, padahal di sini ada hospital bed. Aku cuma dapat resep obat ini tanpa tahu kondisi aku dengan jelas. Oh, itu cuma migrain. Coba minum obat ini dan kembali lagi jika sakitnya berlanjut. Dokter mau bikin aku mati. Kenapa berani memberikan resep obat tanpa menjelaskan penyakit yang aku rasakan? Kan sudah saya bilang itu hanya migrain. Hanya migrain? Dokter yakin? Apa dokter sepintar itu hanya dengan menebak dari ucapan aku? Aku sangat kecewa. Ternyata benar kata Bu Mimi, pelayanan di sini sangat buruk. Waktu yang aku punya terbuang sia-sia. Dokter lihat, di ruangan ini banyak pasien yang kesulitan, tapi para perawat yang bertugas terlihat sangat cuek, bahkan seperti membiarkan orang-orang akan mati. Dokter adalah orang yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan hari esok yang sehat. Tapi tidak dengan Dokter Arya. Anda hanya meriksa kami, tidak melakukan pemeriksaan, sembarangan membeli resep obat. Dokter yang baik mengobati penyakit, dokter yang hebat mengobati pasien mengidap penyakit. Bukan seperti Dokter Arya yang asal menebak tanpa melakukan pemeriksaan. Saya akan Cukup, aku nggak mau datang ke rumah sakit ini lagi. Seharusnya kalian lebih peduli, tapi sepertinya sistem ini terlalu rusak. Pelayanan rumah sakit sangat buruk. Pemerintah harus tahu ini. Videonya udah aku posting. Gak akan lama lagi video dan rumah sakit Apo akan viral. Ibu gak perlu khawatir, gak akan terjadi apa-apa sama aku. Aku yakin orang-orang di luar sana lebih berpihak sama aku. Evi, terima kasih. Kamu sudah banyak menyelamatkan orang di luar sana. Semoga pihak rumah sakit segera meminta permintaan maaf. Baru tahu kalau Dokter Arya dan petugas lainnya lalai menjalankan tugas. Katanya sampai saat ini ada yang meninggoy. Bener gak sih? Kalau iya, pelayanannya bener-bener buruk. Jangan aneh lagi. Udah dari dulu. Cuma baru pada nyadar sekarang aja. Evi, apa video yang kamu posting sudah ramai dilihat seluruh masyarakat? Iya bu, banyak netizen mulai menyadari pelayanan buruk di rumah sakit Apo. Alhamdulillah. Semoga pihak rumah sakit langsung sadar sekaligus merasa bersalah. Amin, kita tunggu aja permohonan maaf dari mereka.
Semua pihak dan staf rumah sakit harus keluar. Jangan berdiam diri di dalam seperti tikus. Kami semua butuh permintaan maaf dari kalian semua. Jangan hanya melihat. Kalian harus memohon maaf kepada kami masyarakat kecil. Jangan ada yang berani masuk sebelum pihak rumah sakit memberikan izin. Memberikan izin? Bilang aja takut sama kita. Dasar manusia-manusia nggak berguna. Ayo dong keluar. Masa dokter nyalinya kecil sih? Jangan lembek kayak banci dong. Akui kesalahan yang telah diperbuat. Betul, ayo dong keluar. Gak asik ah. Jadi karena video ini masyarakat kota marah. Siapa yang berani merekam saya secara diam-diam? Saya nggak peduli dengan video itu. Karena saya mengaku saya terlalu santai. Iya benar, kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya keadaan ini cepat berlalu. Kita harus bagaimana? Mereka sangat marah. Dengar suara mereka aja langsung merinding. Jangan lebay. Kita harus cari cara untuk masalah ini. Kita harus meminta maaf kepada semua masyarakat. Jika kita hanya diam seperti ini, reputasi kita akan semakin hancur. Tapi kita semua nggak akan diamuk masa kan? Gak akan. Mereka orang-orang baik, namun mereka mendapatkan pelayanan yang gak layak dari rumah sakit ini. Betul, kita yang jahat. Tugas kita jelas melayani masyarakat dengan baik, tapi kita semua malah menyepelekan penyakit yang mereka derita. Ayo Pak, Bu, kita langsung ke depan. Saya adalah orang yang paling bersalah kepada mereka. Akhirnya kalian keluar juga. Bapak Ibu semuanya, kami keluarga besar Rumah Sakit Apo ingin mengajukan permintaan maaf atas pelayanan yang buruk. Kami sangat menyesal karena tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kota ini. Nah gitu dong. Setelah ini harus bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit Apo ini. Gara-gara petugas administrasi, saya kehilangan putri saya untuk selama-lamanya. Setelah pulang dari rumah sakit ini, putri saya langsung melemah dan mengembuskan nafasnya. Terkait video yang sedang viral, kami benar-benar menyesal dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Tolong maafkan kesalahan kami. Kami akan memaafkan semua kesalahan yang kalian lakukan. Tapi kalian harus janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami berjanji dan kami meminta maaf dengan tulus. Dokter Arya, kalau ada yang punya keluhan, periksa dulu ya Pak. Jangan langsung dikasih resep obat. Iya Bu, saya akan memeriksa pasien dengan baik. Bu Mimi, biarkan putri ibu tenang. Bu Mimi cukup berdoa, rajin datang ke pemakaman ini. Iya Evi, tapi saya belum puas. Seharusnya mereka mendapatkan hukuman, tapi kita hanya rakyat kecil. Kita bisa apa? Aku juga berharap seperti itu. Namun setelah aku pikir-pikir, permintaan maaf mereka juga tulus dan bersungguh-sungguh. Iya, semoga semua pihak dan para staf bisa memperbaiki diri mereka. Jangan hanya ingin mendapatkan gelar saja. Mereka juga harus menjalankan tugas sesuai dengan pendidikan dan gelar yang mereka punya. Menjadi dokter adalah sebuah pekerjaan penuh kebaktian yang membawa kepedulian, kenyamanan, kesembuhan, dan harapan. Bukan dokter yang melayani pelayanan buruk. Dokter adalah orang yang menempatkan kepentingan pasien di atas segalanya, bukannya malah sibuk dengan kegiatan yang tak jelas.